Ada masa di hidupku di mana aku beneran gak suka pagi. Bukan karena kurang tidur, tapi karena rasanya udah capek duluan bahkan sebelum hari mulai. Kayak hidup minta banyak hal sementara aku belum siap ngasih apa-apa. Aku bangun dengan cemas, pencet snooze berkali-kali, scroll hal-hal yang sebenarnya nggak penting, lalu buru-buru mulai hari dan heran kenapa semuanya terasa berantakan. Dan lama-lama aku sadar, masalahnya bukan hidupku. Cara aku memulai pagi yang bikin semuanya terasa berat. Aku juga nggak tiba-tiba berubah jadi morning person atau punya hidup yang langsung rapi. Aku cuma berhenti membiarkan pagiku mengaturku dan mulai ambil kendali pelan-pelan. Satu perubahan kecil setiap kali. Sekarang aku bangun sebelum dunia mulai ribut. Bukan jam 4 pagi demi kelihatan produktif. Tapi cukup lebih awal sebelum ada email, pesan, atau tuntutan yang masuk ke hidupku. Sekitar jam 5 pagi, di mana suasananya masih sepi. Belum ada drama, belum ada yang butuh aku, dan untuk pertama kalinya dalam sehari, waktunya benar-benar milikku. Dan pas bangun, aku nggak langsung ambil HP atau debat sama selimut. Aku duduk, kaki nyentuh lantai, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, oke, hari ini aku yang pegang kendali. Kelihatannya sepele, tapi dari situ energi hariku berubah total. Dan jujur aja, kalau HP kamu masih jadi alarm, itu salah satu alasan kenapa pagi terasa berat. Coba deh, taruh di ruangan lain dan hidupmu akan jauh lebih tenang. Soal air dingin, yap, aku masih nggak suka. Dan justru karena itu aku tetap melakukannya. Kenyamanan itu pinter banget nyamar. Dia bilang 5 menit lagi nggak apa-apa lah. Atau scroll sebentar kan self-care. Padahal seringnya itu cuma cara halus buat bikin kita diam di tempat. Air dingin nggak peduli alasanmu. Dia bikin kamu sadar, hadir, dan bangun. Seolah ngasih sinyal ke otak, oke, kita mulai. Bukan soal dinginnya, tapi soal menantang diri sendiri sejak pagi, walaupun cuma sedikit. Setelah itu aku duduk dalam diam beberapa menit. Tanpa suara, tanpa notifikasi, tanpa internet yang ngasih tahu aku harus jadi siapa hari ini. Karena aku sadar, kalau aku nggak nentuin arah hariku sendiri, HP dan algoritma pasti dengan senang hati melakukannya buatku. Kadang aku cuma nanya pelan ke diri sendiri, hari ini aku mau hadir sebagai versi diri yang seperti apa. Pertanyaan sederhana itu cukup buat bikin aku nggak gampang kebawa emosi atau hal-hal sepele. Aku journaling, tapi bukan journaling manis ala estetik notebook. Ini lebih kayak sesi strategi sama otakku sendiri. Aku nulis 3 hal. Apa yang aku syukuri, apa yang bakal bikin hari ini terasa menang, dan satu hal yang sebaiknya nggak aku lakuin kalau mau tetap waras. Kadang jawabannya simpel banget, kayak jangan buka email sebelum jam 10. Tapi justru aturan kecil itu yang nyelamatin aku dari berjam-jam overthinking. Dan kalau kamu merasa nggak punya waktu buat nulis, coba deh cek screen time-mu. Waktunya sebenarnya ada, cuma selama ini dikasih ke hal lain. Aku juga mulai gerakin badan, bukan karena pengen kelihatan rajin, tapi karena nunggu motivasi itu jebakan. Gerak bikin energi jalan, bikin pikiran lebih jernih, dan bikin aku merasa punya kontrol lagi atas diri sendiri. Gak perlu ekstrim, jalan, stretching, atau angkat beban. Yang penting tubuhmu sadar bahwa kamu yang memimpin hari ini. Sebelum lanjut ke aktivitas lain, aku selalu cek energiku dulu, bukan daftar tugas. Kalau aku tegang, aku melambat. Kalau pikiranku mulai kemana-mana, aku tulis semuanya. Dan kalau cemas, aku ingetin diri sendiri bahwa satu momen ini bukan keseluruhan ceritaku. Menjaga energi itu bukan lebay, tapi cara supaya satu hal kecil nggak ngerusak seharian penuh. Aku makan dengan lebih sadar, bukan ribet atau perfeksionis, tapi cukup memastikan tubuhku dapat bahan bakar yang benar. Protein, air, dan makanan yang bikin fokus, bukan yang bikin crash. Karena makanan itu pesan, dan aku nggak mau ngoding hari dengan kelelahan. Hal kecil lain yang ternyata ngaruh banget, skincare. Bukan karena pengen glowing, tapi karena simbolnya. Cuci muka dengan niat itu rasanya kayak bilang, kemarin udah selesai dan hari ini kita mulai lagi. Dan anehnya, ketika aku memperlakukan diriku dengan hormat, cara aku bergerak dan mengambil keputusan itu ikut berubah. Semua ini nggak terjadi sekaligus. Aku bangunnya pelan-pelan, dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi, jangan kejar pagi yang sempurna. Kejar pagi yang kamu pegang kendalinya. Karena saat kamu menguasai pagimu,
Hari nggak punya pilihan selain ikut. Kalau ini sedikit nampol, berarti kamu siap berubah. Coba deh ceritain satu kebiasaan kecil yang mau kamu coba besok.